Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi, semoga antum sekeluarga dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga antum pada pagi ini semangat dan diberikan kesehatan dan insyaallah keberkahan juga. Yang mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang babul khabar yang mencakup pengertian khabar, ketentuan khabar dan pembagian khabar. Dan kita sudah jelaskan yang minggu lalu tentang babul mubtada, yang mana babul mubtada dan khabar ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bagaimana maksudnya? Kita langsung dalam pengertian khabar. Pengertian khabar adalah secara bahasa dia adalah berita, kabar ataupun keterangan. Sedangkan secara istilah adalah huwa al-juz'ul ladzi yukmilu al-jumlata wa yutammimu ma'nahu. Yang artinya adalah khabar itu bagian yang menyempurnakan suatu kalimat dan menyempurnakan maknanya. Wa tusamma al-jumlatu allati tajma'u al-mubtada'u wal khabaru bil jumlati al-ismiyah. Yang mana jumlah tersebut yang mencakup mubtada dan khabar wa tusamma dinamakan dengan jumlah ismiyah. Nah, ini adalah terjemahan secara istilah bahwasanya khabar itu sebagai pelengkap, sebagai penyempurna suatu kalimat. Maksudnya bagaimana? Dalam contoh, al-hidha'u jadidun. Ini adalah al-hidha' sebagai mubtada sesuai aturannya karena dia ada di awal kalimat dan bentuknya adalah ma'rifat. Kemudian yang kedua, ini adalah khabar, yang mana arti sempurna dari al-hidha jadidun adalah sepatu itu baru. Di sini ada khabar, tadi secara bahasa adalah keterangan atau berita atau kabar, atau secara istilah dia adalah penyempurna atau sebagai penjelas. Maksud dari hidha itu apa? Dijelaskan dengan kata jadidun, yaitu baru. Adapun sepatu itu baru. Jadi jadid adalah penjelas daripada al-hidha, sehingga satu kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna atau disebut dengan kalam. Contoh lain, al-misbahu munirun. Yang pertama adalah mubtada dan yang kedua adalah khabar. Arti sempurnanya adalah lampu itu bercahaya. Di sini ada dua kata. Yang pertama adalah sesuatu yang dijelaskan. Munirun adalah keterangannya. Ada apa dengan al-misbah, yaitu lampu? Lampu itu bercahaya. Jadi munirun adalah keterangannya, bahwasanya lampu itu bercahaya. Contoh yang lain, hiya mudarrisatun. Hiya adalah mubtada, mudarrisatun adalah khabar. Arti sempurnanya adalah dia adalah guru. Dia perempuan itu siapa? Oh, ternyata adalah guru. Nah, guru itulah yang sebagai pelengkap atau penyempurna dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Dan ketiga kalimat ini
yang mana terdiri dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Ini adalah pembahasan materi pertama waktu semester ganjil, yaitu semester 1. Kita sudah mempelajari tentang babul kalam, yaitu kalimat sempurna. Di sini 3 kalimat ini disebut dengan kalimat sempurna dan bentuknya adalah jumlah ismiyah. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan atau cara dalam membuat kalimat yang terdapat mubtada dan khobar, ketentuan dari mubtada dan khobar itu ada 5. Yang pertama adalah isim yang harus dibaca rofa. Seperti halnya mubtada kemarin, kita sudah jelaskan bahwasanya mubtada itu harus isim dan dibaca rofa. Di sini khobar juga demikian. Yang kedua adalah mubtada dan khobar harus selalu sesuai jenisnya, baik itu mudzakkar ataupun muannas. Yang ketiga, mubtada dan khobar itu harus sesuai bilangannya. Bilangannya itu 1, 2 atau banyak. Bahasa Arabnya mufrad, musanna, 2 atau jamak banyak. Yang keempat, mubtada adalah ma'rifat, sedangkan khobar itu harus berupa nakirah, meskipun ada yang berbentuk ma'rifat. Yang kelima, mubtada di awal kalimat dan khobar setelah mubtada. Ini ketentuan dari mubtada dan khobar. Kenapa langsung mubtada dan khobar? Karena mubtada dan khobar itu adalah satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Contoh, sepatu itu baru. Di sini syaratnya atau ketentuannya sudah terpenuhi, yaitu isim. Al-hidha jadidun adalah isim dan dibaca rofa. Di sini al-hidha'u rofanya memakai dhammah, jadidun memakai dhammah, karena keduanya ini di bentuk kalimatnya berupa isim mufrad. Syarat yang kedua atau ketentuan yang kedua, sesuai jenisnya, mudzakkar dan muannas. Al-hidha di sini mudzakkar, berarti jadidun juga mudzakkar, bukan muannas, yaitu jadidatun, menyesuaikan. Sepatu itu baru. Atau bahasa Arabnya ini bulpen. Bagaimana? Ini adalah hadza, bulpen kolam. Hadza qalamun. Hadza adalah mudzakkar. Qalamun juga mudzakkar, harus menyesuaikan. Sama-sama mudzakkar. Hadza juga isim. Isim apa? Isim isyarah atau kata tunjuk. Qalamun juga isim. Isim mufrad. Nah, di sini rofaknya memakai dhammah. Kemudian hadza kok bukan dhammah? Di sini ada alif, terus hadzanya dibaca fathah. Pada lafaz hadza ini kita sudah belajar tentang i'rab muqaddar dan zahir, yaitu jelas atau dikira-kirakan. Jadi hadza ini juga dihukumi rofa, cuma dia dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena hadza termasuk isim yang mabni. Mabni itu apa? Yaitu tetap. Mabni adalah maunya seperti itu, jadi tidak boleh diganti. Sedangkan yang ketiga, mubtada itu harus sesuai dalam bilangannya. Al-hidha di sini 1, jadidun juga 1. Kemudian mubtadanya ma'rifat. Ma'rifat kemarin sudah kita jelaskan apa saja itu isim-isim ma'rifat. Salah satunya adalah beralif lam dan juga isim isyarah. Terus nakirah tandanya apa? Biasanya tandanya itu lafaz yang bisa kemasukan alif lam. Dan otomatis tidak perlu alif lam, hanya cukup tanwin. Hidha hajadi jadidun.
qalamun. Keduanya adalah nakirah. Di sini ada tanwin. Mubtada di awal kalimat, sudah di awal kalimat. Al-hidza, hadza juga di awal kalimat. Setelahnya adalah khobar, jadidun qalamun. Misal contoh yang lain berupa muannas. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Al-madrasah sudah isim dan dibaca rofa, tandanya adalah tu karena isim mufrad. Wasi'atun juga rofa, juga isim mufrad. Sama-sama mufrad, dalam bilangannya sudah sesuai, sama-sama satu. Mu'annas, al-madrasatu mu'annas, sehingga wasi'ahnya juga mu'annas. Mubtada berada di awal kalimat, wasi'ah juga khobar yang sebagai penjelas. Ada apa dengan madrasah? Keterangannya apa? Wasi'ah. Jadi khobar itu adalah keterangan, yaitu luas. Contoh yang lain, misal 2 murid. Nasyitani, rajin. At-talibani, bentuknya adalah musanna atau isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang memiliki arti 2. Jadi at-talibani berarti 2 murid. Sehingga keterangannya juga harus menyesuaikan dalam bilangannya. Bentuknya juga musanna atau isim tasniyah. Terus bagaimana isim tasniyah tanda rofa'nya? Kembali lagi bab i'rab. Tanda i'rabnya yaitu memakai alif. Isim tasniyah ketika rofa memakai alif, bukan dhammah. Nunnya bukan at-talibanu, tapi at-talibani nasyitani. Bukan kasroh tanda rofa'nya, tapi memakai alif. Kemudian at-talibani ma'rifat, ada tanda alif lam. Nasyitani adalah nakirah tanpa alif lam. Bisa enggak nasyitani bisa kemasukan alif lam? Bisa. Cuma biasanya khobar itu ketentuannya adalah nakirah untuk membedakan bahwasanya nasyitani adalah sebagai khobar, bukan sifat. Bukan murid yang rajin, tapi kedua murid itu rajin. Keterangannya bahwasanya 2 murid itu rajin. Kemudian syarat yang kelima berada di awal kalimat dan setelahnya adalah khobar. Kemudian kalau bentuknya jamak, orang muslim itu baik, tapi bentuknya jamak. Contoh, al-muslimuna salihuna. Di sini jamak muzakkar. Di sini tanda rofa'nya lagi-lagi bukan dhammah tapi memakai wawu sesuai pembagiannya. Salihuna juga seperti itu, memakai wawu tanda rofa'nya karena jamak mudzakkar salim. Sama-sama jamak. Bedanya al-muslimuna adalah ma'rifat dengan alif lam. Kalau dijadikan nakirah, kita buang alif lamnya, di sini tidak memakai alif lam sehingga menjadi nakirah. Kedudukannya mubtada dulu kemudian khobar. Ini adalah ketentuan dari mubtada dan khobar, dan berikut cara untuk membuat mubtada dan khobar, baik menyesuaikan dalam mu'annas dan mudzakarnya atau mufrad musanna jamaknya. Dan nakirah dan ma'rifatnya itu dibedakan. Mubtada itu ma'rifat, sedangkan khobar itu adalah nakirah. Dan penjelasan yang ketiga yaitu masalah pembagian dari khobar. Insya Allah kita akan jelaskan minggu depan. Hadzal minni, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tentang khobar, fadhlu antum bisa tanyakan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.